tetap setia, ku melayanimu. Salam jumpa, hai saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat bergabung dalam pelayanan Rema Minggu. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan dari Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa mulai dari tanggal 11 Juli sampai 17 Juli 2021. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat 22. Tanpa mengurangi makna dari keseluruhan perikop, saya hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mata kami boleh melihat dengan jelas, telinga kami boleh mendengarkan dengan baik, dan hati kami boleh taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema khotbah di minggu ini adalah etika pengucapan syukur. Saudaraku, ada seorang yang kaya raya. Ia sedang berada di dalam mobilnya yang sangat mahal melintasi sebuah jalan raya. Dari jendela kaca mobilnya yang mahal itu ia melihat seorang pengemis yang sedang mengais-ngais tempat sampah untuk mencari sisa-sisa makanan yang masih boleh ia makan. Dalam hatinya orang kaya itu berkata, "Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak miskin." Saudara, orang miskin tadi yang sedang mengais-ngais tempat sampah dengan seriusnya, ia terkejut ketika di tengah jalan ada seorang dengan gangguan jiwa. Ia menari, ia tertawa, ia menangis. Lalu orang miskin itu berkata juga dalam hatinya, "Tuhan, saya bersyukur. Walaupun saya miskin, saya tidak gila." Lalu apa yang dialami oleh orang gila tadi ketika ia sedang menyanyi, ketika ia sedang tertawa, ketika ia sedang menangis di tengah jalan? Sebuah ambulans lewat dengan sirene. Orang gila ini pun menepi dan ia pun berkata, "Wow Tuhan, saya bersyukur sekalipun saya gila, tetapi badan saya sehat." Nah saudaraku, ternyata ambulans itu sedang membawa seorang yang sedang sakit. Ia tiba di rumah sakit dan ia diturunkan di IGD. Ternyata ia berpapasan dengan keluarga dari salah seorang pasien yang baru saja menghembuskan nafas terakhir, dan keluarga ini sedang menangis. Saudara, orang sakit ini di kursi roda yang sedang didorong oleh perawat, ia pun berkata dalam hati, "Tuhan, saya bersyukur karena walaupun tubuh saya lemah, saya sakit,
tetapi saya masih hidup. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, menjadi hal yang sangat mudah bagi kita untuk bersyukur ketika hidup kita baik-baik saja. Tubuh kita sehat, keluarga kita bahagia, pekerjaan dan karir kita sedang naik-naiknya, dengan sangat mudah kita akan bersyukur. Tetapi akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk bersyukur ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Banyak kepahitan, kekecewaan, kegagalan, dan kesakitan yang sedang kita alami hari-hari ini. Maka kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara-saudara ketika Rasul Paulus sebagai bapa rohani, ia mengingatkan dan menegaskan bagaimana seharusnya cara hidup jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di situ berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, mengucap syukur dalam segala situasi. Termasuk ketika kita dalam penganiayaan. Bahkan ketika kita dalam masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan semua aspek kehidupan kita. Teristimewa di bidang ekonomi. Mengucap syukur dalam segala hal artinya mengucap syukur dalam segala keadaan. Entah kita kaya seperti kisah tadi, entah kita miskin, atau tubuh kita sehat, atau kita sedang sakit secara fisik ataupun secara psikis, atau jiwa kita terganggu oleh karena pergumulan dan penderitaan. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena kita masih hidup. Mazmur 115 ayat 17 berkata, bukan orang-orang mati yang memuji Tuhan dan orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi orang-orang yang memuji Tuhan adalah orang-orang yang masih hidup, yaitu saya dan saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Itu alasan yang pertama, karena kita masih hidup. Kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita harus bahagia. Saudara-saudara, bukan karena hidup kita bahagia baru kita bersyukur. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, entah kita diberkati atau tidak, entah badan kita sehat atau tidak, entah kita punya uang atau tidak, tetapi kita tetap mengucap syukur, maka itulah yang membuat hidup kita menjadi tenang dan bahagia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Alasan yang ketiga, saudara. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat bahwa fokus kita anak-anak Tuhan
Tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan kita berbuat semua hal yang baik bukan untuk sorga. Tujuan kita bukan sorga. Sebab di sorga kita sudah punya tempat. Tuhan kita telah naik dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara. Lalu, apa yang menjadi tujuan kita? Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Itulah mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Alasan yang ketiga, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, jika kita mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala keadaan, maka ada 3 hal yang akan kita tuai. Yang pertama, kita akan mengasihi orang yang bahkan tidak layak untuk kita kasihi. Suami yang menyakiti kita, anak-anak yang tidak menghormati kita, atau sahabat yang mengkhianati kita, atau teman-teman yang tidak setia kepada kita. Ketika kita mengucap syukur dengan keadaan, dengan kekurangan mereka, maka kita akan tetap bisa mengasihi mereka walaupun mereka tidak layak untuk kita kasihi. Kedua, jika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka kita akan bisa memaafkan orang-orang yang bahkan tidak layak untuk dimaafkan. Mereka yang menyakiti kita, mereka yang membuat kita menangis, mereka yang mengkhianati kita. Jika kita mengucap syukur dengan keadaan yang terjadi, maka kita akan bisa memaafkan mereka. Yang ketiga, saudara, yaitu jika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka kita akan tetap bisa sabar, kita tabah, kita tegar, dan kita kuat di masa-masa yang sulit ini. Sekalipun ada banyak hal yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, kita akan tetap sabar, kita akan tetap tabah, kita akan tetap tegar, dan kita akan tetap kuat. Maka, jika kita mau hidup dalam berkat ketenangan dan kebahagiaan, mari katakan pada hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Selalu
tenangkan hatimu. Sekali lagi, jika kita mau hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan, katakan pada hatimu, kutetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat tak akan goyah. Kunyatakan hatiku untuk bersyukur, senangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam masa-masa sulit ini yang pasti kita merindukan hidup yang tenang. Dalam masa-masa sulit ini ada banyak hal yang membuat kita bisa jatuh terpuruk dan lemah. Tetapi peganglah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa memucap syukur dalam segala hal akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Saya rindu mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dalam pengakuan. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan. Ketika dalam menjalani hari-hari hidup ada banyak keluhan, ada banyak hal-hal yang kami katakan yang melemahkan iman, yang menggoyahkan iman, bahkan membuat kami menyalahkan Tuhan. Inilah saat yang indah untuk kami datang padamu memohonkan agar Engkau pribadi yang mengubahkan hidup kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Bagaimanapun situasi dan kondisi, kami hanya mau bersyukur sebab kami percaya di atas syukur itu akan selalu ada kekuatan baru, dan di atas syukur itu akan selalu ada jalan keluar. Maka hamba berdoa sekali lagi saat ini, agar setiap saudara kami yang sakit, baik di rumah, yang di rumah sakit, pertolongan dari surga dinyatakan, jamahan kuasa-Mu dinyatakan, dan mereka boleh menerima kuasa kesembuhan dan mujizat hanya dari Tuhan. Mereka yang bergumul oleh banyak hal, kiranya Tuhan beri kekuatan, pengharapan, dan kesabaran. Dan mereka yang berduka, Tuhan Yesus hiburkan. Biarlah malam hari ini penjagaan yang sempurna terjadi. Hari ini dari pagi, siang, sore, dan malam, Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang setia. Terima kasih Bapa, biarlah dari tempat ini hamba kirim berkat buat setiap mereka yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, dan selalu menyapa-Mu lewat persekutuan yang memberkati ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.